Ibu teriak-teriak, "Pak, iki ya anak itu tukaran." Lah itu mau dibunuh adiknya, nanti ya habis bunuh adiknya saya. Lah itu Pak ditulungi Pak, lah saya pisah. Dia duel sama saya bela diri dan bela keluarga untuk keselamatan keluarga. Dia saya pukul kakinya. Nasib miris dialami Sutikno Miji, seorang ayah di Semarang, Jawa Tengah, yang membunuh anak kandungnya sendiri, Guntur. Ia terbawa emosi karena korban mabuk dan mengancam akan menghabisi nyawa adiknya dan ibu kandungnya. Kini Sutikno Miji pasrah dan mempersilahkan polisi menahannya. Ya, inilah sosok ayah yang bunuh anak kandungnya di Semarang. Sosok ayah bunuh anaknya diketahui bernama Sutikno Miji. Sutikno menghabisi nyawa putranya. Bukan tanpa sebab hal tersebut dilakukan Sutikno karena Guntur kerap mengancam keselamatan keluarganya. Menurut penuturan pria yang tinggal di RT 2 RW 1 Tambangan Mijen Kota Semarang itu, ia gelap mata dengan tingkah putranya selama ini. Sutikno mengatakan jika korban mengancam menghabisi nyawa adiknya dan ibu kandungnya. Hal tersebutlah yang membuat Sutikno yang gelap mata melihat tingkah anaknya yang sudah mengancam keselamatan anggota keluarga lainnya. Saat itu Guntur pulang ke rumah dengan kondisi mabuk. Ketika di rumah, korban terus meracau hingga adu mulut sama adiknya berinisial JW. Tak diduga, ibu korban atau istri tersangka berteriak meminta tolong kepada tersangka yang sedang membuat sambal di dapur. Ibu teriak-teriak, "Pak, iki ya anak itu tukaran." Lah itu mau dibunuh adiknya, nanti ya habis bunuh adiknya saya. Lah itu Pak ditulungi Pak, lah saya pisah. Setelah menyuruh anak dan istrinya menjauh, Sutikno kemudian berduel dengan korban. Sutikno awalnya hanya ingin melumpuhkan korban agar jerah. Namun ternyata ia tak bisa mengendalikan emosinya dan menghabisi nyawa anaknya itu. Guntur pun tewas di tangan ayahnya. Sutikno di rumah mereka di RT 2 RW 1 Tambangan Mijen Kota Semarang, Senin 1 Januari 2024 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini hati kecil saya mau lumpuhkan biar gak didenonar di masyarakat dan di keluarga. Mau saya kasih makan, siap ngasih makan. Itu ternyata sampai kejadian itu saya tidak mengendalikan emosi. Lah habis itu saya dengar sudah tidak bernyawa, saya lapor ke Bapak RW, terima Pak RT. Pak RW bilang, "Pak RT rekan ya Pak, saya pasrah, mau diapakan." Di rumah Bumi Jagat Kurpeng Langit itu tidak ada siapa-siapa yang ada, namun Bapak, saya terserah, saya minta pasrah dengan Bapak. Lah mungkin Bapak RW lapor ke Bapak Kapolsek. Gitu Bapak. Atas kejadian tersebut membuat Sutikno Miji akhirnya diamankan polisi. Di hadapan petugas, Sutikno Miji tak bisa menahan isak tangisnya saat konferensi pers di Mapolrestabes Semarang. Wakapolrestabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono mengatakan tersangka Sutikno Miji melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandungnya ketika anaknya pulang ke rumah saat mabuk. Korban membawa pisau mengancam adiknya. Bapak atau tersangka lantas memukul dengan kayu hingga korban terjatuh lalu dipukul kembali pakai batu hebel. Ditambah tersangka menginjak perut korban sama kepala dibenturkan ke lantai. Hasil otopsi luka paling parah di kepala katanya. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 338 KUHP atau pasal 351 KUHP. Menurut Wiwit, tersangka tetap melakukan pembunuhan karena melakukan tindakan berlebihan. Hal itu tampak ketika pisau di tangan korban sudah terjatuh masih dilakukan pemukulan dengan batu hebel dan membenturkan kepala ke lantai. Di kasus pembunuhan, ia menegaskan tidak ada restoratif justice. Apalagi dalam konteks kasus ini, sebenarnya ada langkah lain bisa dilakukan oleh tersangka semisal melapor ke polisi. Saya sudah lapor RT RW dan polisi di desa juga sudah tahu, namun gimana pun saya pasrah timpal Sutikno.